merupakan tumbuhan yang bersimbiosis antara jamur dengan alga. Biasanya disebut dengan lumut kerak, tapi uniknya ia bukan lumut. Kalau sering kita lihat seperti muntahan pada bebatuan dan pohon. Lichen merupakan hasil asosiasi simbiosis antara jamur dengan alga dalam bentuk simbiosis mutualisme dan helotisme. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui tentang apa itu yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah tumbuhan yang saling menguntungkan. Akan tetapi yang disebut dengan simbiosis helotisme ialah tumbuhan yang saling menguntungkan, namun satu organisme dominan menguntungkan organisme lain. Secara garis besar, susunan lichen dibedakan menjadi 3, yaitu lapisan luar yang disebut dengan korteks yang mengandung sel-sel jamur. Yang kedua disebut dengan lapisan gonidum, yaitu lapisan yang mengandung alga, dan yang terakhir disebut dengan lapisan enflurum. Ciri-ciri dan karakteristik lichen. Yang pertama, terdiri dari 2 organisme yang bersimbiosis. Yang kedua, habitatnya biasanya ditemui pada pohon, tanah, dan bebatuan. Yang ketiga itu tidak memiliki air, batang, dan daun sejati menempel pada substrat menuju struktur khusus. Dan yang terakhir adalah sangat sensitif terhadap indikator kualitas udara. Dalam reproduksi lichen bereproduksi dengan 2 cara, yaitu secara seksual dan aseksual, seksual generatif dan aseksual vegetatif. Namun dominan lichen lebih bereproduksi secara vegetatif, karena jika secara generatif, organisme yang bereproduksi secara generatif lebih dominan sendiri-sendiri. Jika secara aseksual atau vegetatif, lichen bereproduksi dengan 2 cara, yaitu soredia dan isidia. Soredia adalah beberapa sel alga yang terbungkus hifa. Saat soredia pecah dan jatuh di tempat menguntungkan, ia akan menghasilkan lichen baru. Yang kedua dengan cara isidia, yaitu potongan-potongan atau cabang-cabang lichen yang akan membentuk lichen baru atau lichen baru yang disebut dengan fragmentasi. Berdasarkan bentuk halus, lichen dibedakan menjadi 4 macam, yaitu crustose, foliose, fruticose, dan squamulose. Crustose merupakan jenis lichen yang halusnya berukuran kecil, tipis, dan datar. Biasanya melekat pada substratnya seperti kulit pohon, bebatuan, atau tanah. Contoh jenis lichennya yaitu Rhizocardion geographus. Foliose yaitu jenis lichen yang tersusun seperti daun-daun yang bentuknya tersusun lobus-lobus longgar melekat pada permukaan substratnya. Ketiga, fruticose, yaitu jenis lichen yang talusnya berupa semak dengan banyak cabang yang tumbuh tegak atau menggantung pada substratnya. Yang keempat, squamulose, memiliki lobus seperti sisik-sisik kecil dan saling bertindih-tindih. Selanjutnya ialah manfaat serta peranan lichen. Lichen memiliki banyak manfaat dan peranan, diantaranya sebagai bioindikator tumbuhan perintis dan bahan obat lichen sebagai bioindikator. Yang pertama itu, lichen sangat sensitif terhadap polutan seperti logam berat, fluoride, dan zat radioaktif, pestisida, dan bahan kimia pertanian. Yang kedua itu, lichen dapat digunakan untuk memantau polusi udara, hujan asan, kebocoran radioaktif, dan radiasi sinar. Sedangkan yang terakhir atau yang ketiga itu, lichen juga digunakan sebagai bioindikator terhadap emisi kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran udara. Sebagai tumbuhan perintis, peranan lichen yaitu lichen dapat hidup di daerah bebatuan dan mengubah wilayah tandus berbatu menjadi wilayah yang subur. Yang kedua, lichen membantu proses pembentukan tanah dengan melepaskan fragmentalus yang sangat halus. Yang ketiga, sebagai bahan obat, contohnya Usnea sp yang dapat menghasilkan asam usnin yang digunakan sebagai obat TBC atau tuberkulosis. Nah, dari pembahasan mengenai video pembelajaran tentang karakteristik lichen tadi, dapat kami simpulkan bahwa lichen merupakan organisme yang bersimbiosis antara jamur dan alga yang hidup secara bersama, yang interaksinya bersimbiosis secara simbiosis mutualisme dan helotisme. Lichen memiliki habitat yang hidup di bebatuan, pepohonan, kulit kayu, dan tanah. reproduksi pada lichen terjadi secara 2 cara, yaitu reproduksi secara seksual atau generatif